Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Oke, saudaraku, silakan subscribe dulu tayangan ini supaya bisa terus kita silaturahmi. Saudaraku, sahabatku semua, selamat bertemu kembali. Ini hari yang nyaris sebulan kita kerja di rumah, kita dalam sosial yang harus berjarak, tidak boleh ngumpul-ngumpul, PSBB gara-gara corona. Jadi saya ingin sedikit muhasabah untuk bagaimana bisa mengambil hikmah dari adanya wabah corona ini. Ya. Hari ini saudaraku, dunia sedang berubah. Hari ini saudaraku, planet bumi sedang menuju perubahan. Dan kita adalah saksi dari sejarah perubahan itu. Bahkan kita juga menjadi bagian dari pelaku sejarah perubahan ini. Perubahan apa yang saya ingin katakan? Pertama, secara teologis, Tuhan Allah sedang menunjukkan kemahaagungannya, kemahaperkasaannya, kemahakuatnya dengan segala kasih sayangnya, Rahman dan Rahimnya, sehingga kita suka tidak suka, dipaksa oleh sebuah keadaan, kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa Allah Maha Kuasa. Bayangkan, sombongnya manusia kayak apapun, kayanya kayak apapun, berkuasanya kayak apapun, pintar apapun, sehebat apapun Anda, terkenal kayak apapun, berlimpahkan kayak apapun, coba Allah hanya kirimkan makhluknya yang tidak kelihatan, namanya corona. Tidak kasat mata, tapi dunia gempar, dunia sedang diajak berubah oleh Allah, dunia sedang menuju sejarah yang baru. Ya, orang dipaksa oleh sebuah momentum untuk berubah. Kita harus berubah bekerja, tata kerja kita berubah. Suka tidak suka, kita harus belajar di rumah, sekolah di rumah, kuliah di rumah, konferensi semua di rumah. Seluruh aktivitas yang mengumpulkan banyak orang hari ini tidak bisa kita lakukan karena kita harus belajar di rumah, kita harus bekerja di rumah, kita harus mengisolasi diri karena kita tidak mau jadi penyebar virus ataupun kita menjadi penerima virus itu. Saudaraku, sahabatku, dunia sedang berubah. Ya, tata dunia baru sedang menuju perubahannya. Gak ngerti yang lebih baik yang mana. Allah sedang membuat semua ini tidak pasti. Dan yang pasti hanya satu hal, yakni ketidakpastian itu sendiri. Sahabatku, sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, 213 negara di seluruh dunia sudah kena endemi ini. Semua harus menyadari bahwa dengan hanya makhluk sekecil corona, kita tidak berdaya. Ya, ini Allah belum buat gempa, ini Allah belum membuat gunung berterbaran, ini Allah belum buat langit runtuh, Allah belum membuat bumi terbelah. Allah baru kirimkan corona. Maka itu hari ini kita harus menyadari secara teologi bahwa Allah memang ada. Allah memang tidak bisa dipungkiri kehadirannya di momentum apapun. Ya, ini merubah perilaku kita, merubah keseharian kita, merubah tata cara kita
hubungan dengan sesama. Akibat kita kerja di rumah, akibat kita semua harus mengisolasi diri, ada hikmahnya juga. Kita jadi punya quality time dengan keluarga. Semua keluarga yang tadinya susah ketemu, anak ketemu orang tua susah karena masing-masing sibuk. Orang tua ketemu anak, pergi anaknya masih tidur, pulang masih tidur, apalagi di kota-kota ini sangat sibuk. Hari ini semua harus saling berinteraksi di dalam rumah. Ini pesan-pesan apa yang terkandung, misteri apa yang sedang Allah tata untuk tata dunia baru. Ya, ini yang harus kita antisipasi pertama, apa ke depan yang akan kita lakukan. Suka nggak suka hari ini kita harus belajar, hari ini kita harus tahu yang namanya teknologi. Dengan adanya wabah corona, semua kita sekarang betapa teknologi gadget, teknologi internet, teknologi smartphone, teknologi apapun yang terkait dengan IT, kita tidak bisa sudah menolaknya. GoFood, makan pesen dari rumah sudah bisa. Ya, mau apapun sekarang konferensi dengan Zoom, konferensi dengan video call, semua sudah dikerjakan di rumah. Ada pesan apa Allah sedang lakukan? Yakni menata seluruh makhluk bumi ini untuk memahami bahwa rumah itu adalah hal yang terpenting. Rumah adalah tata sosial terkecil yang sangat penting. Dan rumah adalah tempat di seluruh manusia bumi ini menata kehidupannya. Bersama keluarga mestinya kita harus memfokuskan kembali pentingnya keluarga, pentingnya bersahabat, pentingnya tolong-menolong. Bagi kelas menengah ekonomi ke atas, barangkali sebulan di rumah atau setahun di rumah tidak ada masalah. Ya, karena apa? Karena stok makanan cukup, uang ada di ATM. Ya, tapi bagi kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang memperoleh uangnya secara harian, harus bekerja harian, tukang buruh, cuci, tukang ojol, ya, dan sebagainya, para buruh-buruh pekerja lepas harian, ya, pedagang-pedagang UMKM, ini semua dapat duit dari jualan harian. Kalau hari ini kita nggak bisa jualan di pasar, hari ini toko nggak bisa buka, hari ini kerumunan manusia tidak boleh ada. Apa yang sedang terjadi, saudaraku? Kita harus membuat tata dunia baru, cara kita berperilaku. Saudaraku semua yang saya hormati, hari ini tata dunia baru sedang diatur kembali sama Allah, dan kita harus belajar semuanya dalam kondisi seperti ini. Mau tua, mau muda, mau kayak apapun Anda, kayak apapun kita, hari ini kita harus mau menjadi pembelajar yang baik. Ya, betapa pentingnya keluarga, betapa social distancing ini penting. Kenapa? Supaya tidak menyebarkan virus atau kita membawa virus. Hari ini kita juga diajarkan menjelang Ramadan, ya, untuk beribadah di rumah, sholat tarawih di rumah. Di masjid gak boleh buat tarawih, buat sholat jamaah, buat jumatan selama corona ini masih ada. Kenapa? Karena itu tempat-tempat berkumpul. Di gereja, dimanapun tidak boleh ada kebaktian. Di lapangan tidak boleh ada tontonan. Demo juga yang di kondisi seperti ini tidak bisa dilakukan. Kumpulan-kumpulan massa ini tidak boleh dilakukan. Ini sebuah pesan, kita harus koreksi kepada diri kita. Ya, untuk apa selama ini kita ngumpul-ngumpul? Untuk apa selama ini kita membuat perkumpulan-perkumpulan? Dan kita juga harus berintrospeksi betapa individu kita punya arti, betapa keluarga ini punya arti di saat bulan Ramadan, bahkan menjelang Lebaran. Kita nggak boleh mudik. Aduh, luar biasa saudaraku, di Indonesia tidak mudik itu, waduh, itu
Aduh, gak bisa kebayangan bagaimana orang-orang perantau yang sudah bertahun-tahun merantau pengen mudik, hari ini tidak boleh. Uang menjadi tidak ada artinya seolah-olah. Ya, jadi betapa pentingnya kita tidak mudik, karena hari ini tidak mudik menjadi penyelamat daripada warga dunia ini. Saudaraku semuanya, mudah-mudahan semuanya memiliki arti bagi kehidupan kita menuju tata dunia baru. Saudaraku, sebelum Anda mendengarkan lebih jauh, silakan subscribe dan share supaya kebaikan ini terus bisa dinikmati banyak orang. Saudaraku, sudah 1 bulan saya kira-kira mengisolasi diri di rumah dan hanya keluar pada saat-saat sangat penting. Misalnya terpaksa harus meminta tanda tangan orang yang tidak bisa diwakilkan. Terpaksa saya harus keluar, seperti misalnya ini ada beberapa akte notaris yang harus saya selesaikan bersama teman-teman. Ya suka nggak suka saya harus temuin. Ya walaupun tetap janjian tidak rame-rame, tidak ngumpul-ngumpul. Tapi terpaksa aja dipaksakan karena harus seperti itu. Habis itu juga langsung pulang. Ya. Dan protokol harus tetap dijaga, pakai masker. Pulang dari luar kita harus cuci tangan. Jadi ini satu pelajaran-pelajaran penting yang selama ini tidak pernah kita perhatikan, seperti misalnya cuci tangan, ya, batuk sembarangan, pilek kadang juga nggak peduli, ya. Suka nggak mau sekarang, suka tidak suka kita harus peduli dengan itu semua. Dan pekerjaan saya hari-hari di rumah ya hanya akhirnya seluruh pekerjaan lewat video call, seluruh pekerjaan lewat komputer, seluruh pekerjaan kita email, seluruh pekerjaan kita WhatsApp dan seterusnya. Ya semua sebagian besar lah, kecuali dipaksa oleh keadaan, terpaksa misalnya stok di rumah nggak ada nasi atau nggak ada beras, ya kita harus keluar. Jadi oleh satu keadaan kita terpaksa harus keluar. Apa yang terjadi sahabatku, saudaraku, saya merasakan ada semacam quality time bertemu keluarga yang amat langka selama ini. Karena alhamdulillah anak-anakku bisa ngumpul semua, dan kemarin karena di pesantrennya pada dipulangkan, sehingga kita bisa sempat khatmul Quran, kita sholat 5 waktu bisa berjamaah. Ya, habis sholat kita bisa murojaah, kita bisa baca Quran bersama. Ini adalah sesuatu yang amat langka dan sangat sulit untuk bisa kita lakukan di hari-hari biasa, karena seluruh anak saya 6 semua pergi di kampusnya masing-masing dan di pesantrennya masing-masing. Saya terpaksa harus mengikuti keadaan di mana ya suka nggak mau, suka nggak suka, inilah yang harus kita temukan, ya. Saya sedang berpikir Allah sedang memberikan pesan apa untuk sebuah tata dunia baru. Ya, terpaksa kita harus keluar, terpaksa kita harus kerja di rumah, terpaksa kita harus mengisolasi diri, terpaksa kita harus memperhatikan hal-hal yang sangat mungkin selama ini tidak kita perhatikan. Satu yang saya ingin sampaikan, betapa keluarga itu sangat penting. Karena apa? Mau nggak mau kita hari ini dipaksa oleh keadaan, oleh Allah untuk menyatukan keluarga. Karena nggak boleh keluar. Ya, kita yang tadi sibuk pagi pulang petang, sibuk pagi pulang petang. Hari ini suka nggak suka itu kita kurangi habis. Walaupun saya harus akui, ya teman-teman saya yang jadi pengusaha itu hampir semua merintih. Karena apa? Omset habis, omset jatuh, omset turun. Beberapa kawan sudah menutup produksinya, sudah menutup perusahaannya, bahkan sangat banyak yang mengurangi. Teman-teman saya ada yang mengurangi dari 8 orang menjadi tinggal 3 orang, sudah yang 5 hilang. Ada yang 20 orang sudah dikurangi separuh, bahkan ada yang seluruhnya nyaris tutup. Ya, hanya administrasi yang bergerak, ya, proses yang lain semua sudah berantakan. Ini gelombang PHK yang amat besar, ini gelombang pengangguran yang sangat besar,
ini ekonomi drop pada titik yang sangat-sangat rendah. Bahkan diprediksi bisa -3. Waduh, luar biasa. Pada kondisi bisa positif saja, apalagi bisa 2% aja pertumbuhan, itu sangat-sangat luar biasa. Sahabatku, saudaraku, ya, ini artinya apa semua? Kita sedang ditunjukkan kemahabesaran Allah lewat sebuah peristiwa wabah endemi corona. Manfaat lain yang saya rasakan, ya, kita semua dalam rumah kita jadi akhirnya mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, misalnya bisa nyuci bareng, kita bisa ngepel bareng, kita bisa ngobrol bareng, kita bisa masak bareng. Bahkan istri saya setiap hari membuat menu-menu baru yang dia baca lewat YouTube. Tutorial kue, tutorial sayur, tutorial lauk apa. Wah, itu tiap hari kita mau apa, ya. Jadi semua ini jadi sangat luar biasa. Dunia sedang berubah, ya. Yang suka nggak suka tidak ada batas lagi, ya. Kejadian di negara lain, kejadian di Amerika, kejadian di Eropa, kejadian di Jazirah Arab, dimanapun semuanya hari ini kita sudah saling tahu, saling memahami. Ini yang dikatakan lita'arofu, ya, syu'uban wa qabaila lita'arofu. Ya, Allah jadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Bukan sekedar mengenal, tapi lita'arofu, saling memahami, ya, memahami keadaan orang lain, memahami situasi orang lain, memahami negara orang lain, memahami bagaimana orang lain, karena tidak semua orang lain itu seperti kita, ya. Kita berbeda dengan orang lain berbeda dengan kita. Ini semuanya adalah sedang bergerak. Dunia tanpa batas. Semua musisi bingung karena kalau tidak ada perkumpulan tidak ada bisa main musisi. Para pengantin banyak yang menggagalkan pernikahannya. Anak saya yang tadinya mau menikah diraya-rayakan juga akhirnya terpaksa cukup akan nikah saja, resepsinya nggak tahu nanti. Dan banyak orang yang seperti itu, ya. Banyak orang yang lain juga sudah menggagalkan pertemuan-pertemuannya di gedung, baik acara resepsi pernikahan, acara konferensi, seminar, dan lain sebagainya. Karena apa? Terpaksa harus bekerja di rumah. Sahabatku, saudaraku, inilah yang saya kira menjadi sangat berarti. Kita harus memperbaiki kualitas diri kita, kualitas komunikasi kita dengan keluarga, memperbaiki kualitas kita tentang orang lain, bagaimana memahami orang lain, karena tidak semua orang lain sama. Hari ini ada orang yang karena tidak boleh bekerja di luar, maka makanan habis, stok logistik di rumahnya tidak ada, sehingga apa? Makan pun sulit, ya. Bayangkan, dalam kondisi seperti ini, negara sudah sekian tahun merdeka, masih ada yang makan aja sulit. Ini artinya apa? Artinya kita harus belajar empati kepada sesama, kepada orang lain, ya. Karena apa? Sekali lagi, banyak orang yang pada kondisi untuk bekerja di rumah itu tidak bisa. Karena apa? Pendapatannya harian. Buat para karyawan barangkali mudah, ya. Buat para orang-orang yang punya penghasilan menengah ke atas barangkali mudah untuk ada di rumah, ya. Karena apa? Karena penghasilannya ada, rekeningnya ada di ATM cukup dan sebagainya. Tapi buat orang-orang yang kerjanya tiap hari harus keluar, tukang cuci bangunan, tukang cuci motor, tukang cleaning service, orang-orang yang tiap hari kerjaannya ojek online misalnya, dan masih banyak tukang gali sumur, ya, toko bangunan misalnya dan sebagainya. Ini semua pekerja-pekerja bangunan yang kerja-kerja lepas harian seperti ini. Usaha kecil menengah, ya, pedagang pasar yang kalau nggak pasar nggak dapat penghasilan, ya, yang kalau nggak buka lapaknya nggak menghasilkan apa-apa. Apa yang terjadi? Kawan saya sudah tidak buka lapak hampir 1,5 bulan di Blok M. Apa yang terjadi? Datang mengeluh, Pak, kita sudah 1,5 bulan tidak boleh dagang. Apa yang terjadi? Income tidak ada. Yang ada adalah mantap, makan tabungan.
tabungannya sudah habis Pak, hari ini saya sudah mau makan utang. Walah, dan utang orang sekarang yang diutangi pun juga sulit. Dan juga yang saya kira kondisi seperti ini rawan harus diperhatikan, yakni kerawanan sosial. Ya, ini harus kita perhatikan, ambil hikmahnya, betapa masih banyak orang yang bisa memanfaatkan kesempatan sulit seperti ini. Ya, nanti akan banyak bisnis-bisnis yang menipu, bisnis-bisnis yang kita harus ekstra memahaminya. Kalau salah-salah banyak orang yang memanfaatkan situasi sulit seperti ini. Saudaraku, sahabatku semua, belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Ini adalah hari-hari yang harus kita jalanin, mau nggak mau. Karena apa? Karena sekali lagi kita sedang dibuat berubah ya, oleh Allah, bahwa tata dunia baru sedang berubah. Teknologi betapa pentingnya telah menghantarkan kita tak berjarak lagi antar manusia, tak berjarak lagi antar pulau, tak berjarak lagi antar negara. Hari ini kita sudah menyatu dalam one world, satu dunia. New order dalam satu tata dunia baru. Ya, ini luar biasa. Supaya apa saudaraku? Supaya kita memahami, karena pesannya adalah lita'arofu, saling memahami. Saudaraku, sahabatku, hari ini juga kita harus belajar bagaimana hal yang sangat remeh, sangat kecil yang selama ini tidak kita perhatikan, tentang keluarga, tentang individu, bahkan tentang kesehatan kita. Kita harus cuci tangan, kita harus pakai masker, kita harus kalau batuk bersin dan sebagainya harus ya kondisikan ya. Semua ini adalah menjadi hikmah tersendiri di arah seperti ini. Dan bekerja di rumah adalah solusi. Ada di rumah, mengisolasi diri adalah solusi dari semua yang kita hari ini sedang lakukan bersama-sama untuk menjadi tata dunia baru yang lebih baik. Terima kasih saudaraku. Mudah-mudahan hari-hari yang akan datang jauh lebih baik. Sehat selalu, jaga kesehatan diri kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.